saya usul kita di kampus, di sekolah lebih sering menggunakan istilah menumbuhkan daripada menanamkan. Karena memang sesungguhnya karakter itu ditumbuhkan. Karakter itu bukan ditanamkan. Dan kita memang sifatnya seperti tadi bibit itu, ditumbuhkan, dijaga. Pohon itu bisa nggak dibuat jadi serong kanan dan serong kiri? Bisa, bisa. Taruh di tempat yang arah mataharinya geser, betul nggak teman-teman? Itu dipaksa nggak? Kalau dipaksa pohon itu patah, dipaksa patah. Tapi kalau dia diarahkan, bisa nggak diarahkan tumbuhnya? Bisa. Mengarahkan pohon tumbuh itu pada saat sudah jadi kayu atau pada saat dia masih tumbuh awal? Awal. Makanya di usia yang belia itulah kita bisa mengarahkan. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang korup nih Bu, jangan ditanya universitasnya di mana, tapi tanya TK-nya di mana. TK-nya di mana? Karena belajar tentang kejujuran itu di usia belia. Lagi main TK, ini barang milik saya, milik orang lain, itu belajar di situ. Saya ingat di Paramadina dulu ada sebuah peristiwa ya, Pak Wijaya, Bu Penny pasti ingat. Ada seorang mahasiswa kita terpaksa kami berhentikan. Diberhentikan kenapa? Bukan diberhentikan begitu saja, kami pulangkan kepada orang tuanya. Kenapa? Kampus ini kampus yang menjaga integritas. Satu ketika ada seorang yang sudah fasenya skripsi, terekam di CCTV, mengambil dompet temannya yang jatuh, diambil uangnya, nilainya hanya 180.000 waktu itu. Oke? Tapi kemudian apa? Dompetnya dan KTP, kartu kredit dibuang ke sungai, uangnya diambil. Dan anak ini penerima beasiswa. Anak ini berprestasi aktif di mana-mana. Nilainya pun tinggi. Lalu kami di pimpinan universitas, saya, Pak Wijaya dan tim itu mendiskusikan bagaimana ini. Apa yang harus kita kerjakan? Lalu kita simpulkan ini adalah jenis kekeliruan yang bukan level universitas. Ini jenis kekeliruan yang belajarnya diajarkan oleh orang tua. Di kampus diajari menulis paper, diajari menulis presentasi, riset. Tapi mengambil uang orang lain itu belajarnya di masa kecil. Diberhentikan. Kembalikan pada orang tuanya. Supaya jadi pengalaman bagi semua. Bahwa jangan sekali-sekali kita kompromi pada penyimpangan yang mendasar seperti ini. Begitu kita tidak kompromi, integritas ditegakkan. Yang protes banyak sekali. Teman-temannya protes semua. Pertanyaan saya pada teman-teman yang protes, Anda mau yang begini nanti dibiarkan satu saat nanti pegang kuasa? Ini kan pegang kuasa nantinya. Nanti ketika pegang kuasa akan jujur apa tidak? Jujur. Itu sakit geger kampus waktu itu. Tahun berapa itu Pak ya? 2012, 2011 mungkin pada masa itu. Ini Bu, begitu ditegakkan apa pesannya pada semua? Kampus ini menjaga integritas. Saya pernah punya pengalaman waktu kuliah PhD. Kalau PhD itu Bu, kalau sudah ujiannya itu sendiri-sendiri. Jadi nggak ujian masif. Dititipkan di salah satu ruangan milik dosen yang sedang tidak berada di kantor, titip di situ. Ngerjain ujian tuh. Pas lagi ujian, rupanya anak ini buka buku-buku dia. Kok ya kebetulan dosen yang punya ruangan pas ada barang yang ketinggalan datang. Jadi ketika dia masuk, lihat loh, ini lagi ngepek bahasa kita tuh apa? Lagi nyontek. Ini udah di level ujung nih. Sudah seluruh proses barangnya udah 5 tahun kuliah. Apa yang terjadi? Langsung dosen itu melaporkan pada dekan, tidak ada percakapan lebih jauh. Tidak ada percakapan lebih jauh. Yang bersangkutan mengaku, barangnya ada di situ semua. Lalu dinyatakan DO, immediately, DO. Lalu kita bilang kok tega? Loh kok dia mau melakukan itu? Ini pesan buat semua, jangan coba-coba. Tapi sekali itu kompromi, maka institusi pendidikan, institusi akademik sedang menelurkan orang-orang kompromistis. Tapi begitu institusi tidak kompromi, maka kita menyiapkan orang-orang berintegritas untuk Indonesia ke depan. Gitu ya.